Baik, sepertinya masih di mute semua. Wah, boleh sebagian di unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. daun salam, daun nanas. Yang jawab salam, mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Salam Punya di atas hutang. perigi. Yang Waalaikumsalam. jawab salam, pergi haji. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. One pesantren, one produk. Pesantren. Ara. Sejahtera. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Kang Aib Saripudin sepertinya sudah semangat sekali nih untuk memulai acara kita pada siang hari ini. Boleh kita ngobrol-ngobrol dulu nih? Masya Allah. Kang Aib, produknya apa Kang Aib? Bomen, minyak rambut. Minyak rambut. Pomade biar klimis. Warna luar biasa. Itu harga pasaran berapa Kang? Untuk ukuran 75 gram, kisaran 20.000 sampai 25.000. Wah, luar biasa ya. Kalau harga reseller? Reseller cuman 15.000. 15.000. Lumayan ya, untungnya jadi reseller ya. Nanti saya mau daftar lah, jadi ownernya. Ownernya tapi Kang. Oke, baik Kang Aep, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Aep. Masya Allah. Oke Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya jelas di pendengaran Bapak Ibu sekalian? Jelas sekali. Atau bergema? Jelas. Jelas ya, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, nanti diingatkan kalau seandainya suara kita kurang jelas atau kurang terdengar di Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Alhamdulillah. Kalau tadi sudah ada kelompok C, kelompok B. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, saya pengen sharing nih dengan kelompok A. Kira-kira perwakilan kelompok A. Ada yang mau sharingkan produknya selagi kita menunggu yang lainnya? Nah, ada Ibu Kartini dari Miftahul Huda. Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu layarnya sepertinya agak pecah nih Bu. Iya, di Kalau sini boleh- sinyalnya kurang bagus, Pak. Atau tidak perlu pakai background Bu. Coba nanti di Oh, itu. backgroundnya di off kan. Nah, coba biar nampak jelas. Caranya gimana, Pak? Ada di start video Bu. Dibatal video, Bu. Nah, Padahal di background video. videonya dibatalin. Sebentar, coba saya Oke. cari dulu ya. Tidak apa-apa Bu, tapi nanti aja sambil perjalanan. Ibu Iya. Miftahul Huda, Ibu Kartini, kira-kira produknya apa nih Bu Kartini? Kalau saya ngambil di kerajinan, handicraft. Kerajinan. Apa ini Bu? Membuat piring dari lidi kelapa, Pak. Membuat piring dari Lidi kelapa. ini luar biasa. Ada contoh produknya Bu? Ada, bentar. Sebentar. Alhamdulillah. Oh, gitu. Oh, ngungsi dulu. Ya, Iya. fungsi dulu buat Bu, langsung prasmanan aja, Bu. Di dapur, di dapur. Tahu aja nih lagi lapar nih ya. Betul, Masya betul. Allah. Seperti ini, Pak. Oh, Masya Allah. Keren-keren. Wah, mantap, Bu. Tinggal kita ngeliwatnya ini Bu. Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bu Kartini. Masya Allah. Baik, selanjutnya dari kelompok kelas D. Kelas D, ada kelas D yang mau menampilkan? Kelas D yang mentornya sama Pak Nana dan saya. Oke, ada nih Kang Haji Haji buruk kelas D orang stretching wae. Al Ihsan. Oke, Pak mohon izin boleh diturunkan sedikit kameranya. Nah, biar nampak jelas, Pak. Oke, sepertinya kendala sinyal. Ya,
Cek. Oke. Ya Pak Wahyu, kalau sinyalnya produknya Siapa tadi yang sudah mengacungkan? Assalamualaikum. Oh, Pak Haji Lupi. Oh, boleh Pak Haji. Pak Haji Lupianto. Boleh Pak Haji. Ya. Ya, silakan Pak Haji Lupianto. Kira-kira produknya apa, Pak? Pak Wahyu. Apa itu, Pak? Keset. Oh, keset. Rumput sintetis. Oh, rumput sintetis. Kirain saya tadi rumput laut, Pak. Bisa dimakan ya. Rumput sintetis. Rumput sintetis luar biasa. Buat lapang futsal, Legalitasnya Pak, ya? sudah aman, Pak? Ya, futsal. Ya. Legalitasnya sudah aman? Berbentuk CV atau PT? Sedang proses, Pak. Alhamdulillah. Oke, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Lupianto dari kelas D. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang ingin memperkenalkan produknya, boleh langsung kita tuker-tukeran, terutama Instagramnya kalau perlu. Di chat saya di kolom chatnya, nanti kita saling sharing Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke yang lainnya, boleh Bapak Ibu sekalian untuk di-on-kan semua videonya. Nah, boleh di-on-kan semua videonya dan diatur kameranya. Sekiranya kameranya kurang jelas, backgroundnya kurang jelas. Kenapa backgroundnya kurang jelas? Karena belakangnya itu tidak satu warna Bapak Ibu. Warnanya belakangnya itu berbeda-beda. Nah, bagusnya di dinding satu warna, nah baru tampilkan backgroundnya. Oke, selanjutnya yang videonya masih off boleh di-on-kan terlebih dahulu. Yang videonya masih off boleh di-on-kan. Ada Pak Dani Kurnia, Pak Taufikur Rahman, Pak Hamdan. Insya Allah tepat setengah 2 nanti ataupun 13.30 kita akan sama-sama mendengar materi yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Pak Agus Mulyo Pribadi, yaitu owner dari blibli.com. Nah, kita akan berbicara tentang pemasaran online Bapak Ibu sekalian, tentang caranya bergerak di bidang e-commerce, terus sosmed, sosial medianya seperti apa dan sebagainya. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dengan beliau. Oke, Bapak Ibu sekalian boleh semuanya di-on-kan dulu videonya semua sebelum kita melanjutkan perjalanan kita lebih jauh lagi. Kang Wahyu, Siap, Pak Raka, gimana? informasi terbaru Pak Agusnya diganti oleh Pak Willy, tapi sama-sama dari blibli.com. Oh, Pak Willy, Pak ya. Ya, Baik, siap Pak. siap. Ada yang lagi yang mau disampaikan, Pak Raka? Sudah ada. Kang Willy-nya sudah ada di sini. Oke, baik. Moderatornya langsung dengan saya, Pak. Ya, tuh. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang baik, kita akan memulai perjalanan training kita pada kesempatan di siang hari ini. Boleh Bapak dan Ibu sekali lagi kami informasikan, boleh di-on-kan dulu semuanya videonya. Boleh video di-on-kan terlebih dahulu karena Pak Willy sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Dan pastikan Bapak dan Ibu sekalian memanfaatkan momentum ini, karena materi pemasaran online tentang e-commerce dan sosmed ataupun sosial media ini sangat penting sekali. Barang siapa yang menguasai sosial media, maka dia akan menguasai pasarnya. Rawahu Wahyu, hadis doib Bapak Ibu, magdu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini benar Bapak Ibu sekalian, sangat penting sekali bagi kita untuk transformasi ke dunia online. Betapa pentingnya online, semua sudah online di era digital 4.0 bahkan 5.0 ini yang akan lebih jelas dijelaskan oleh Pak Willy. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh semuanya. Oke, saya pengen cek nih suaranya pada kesempatan siang hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, are you ready? Ready. Oke, kita cek suaranya. 1, 2, 3. Are you ready? Ready. Oke, apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, kita cek sekali lagi. 1, 2, 3. Apa kabarnya pada siang hari ini?
Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekali lagi kita cek. 1, 2, 3. Alhamdulillah luar biasa. Sorangan. Baik, kita cek satu lagi. Oke. Baik, 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa. Akbar. Allahu Akbar. Oke, pesantren. Juara. Kurang kompak. Pesantren. Sejahtera. Umat. Tir. Allahu Akbar. Oke, boleh semuanya lambaikan tangan kanannya ke depan. Oke, fokus pada tangannya masing-masing. 10% lebih cepat, 20% lebih cepat, 30% lebih cepat, 100 kali lebih cepat. Pegang dagunya. Dagu Pak, dagunya udah pindah. Aduh, kelihatan sekali makin siang makin berat untuk menerima materi ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita niatkan lagi hadirnya kita di tempat ini. Mudah-mudahan kita menambah ilmu kita, hikmah kita, ibroh kita. Dan jadikan momentum ini untuk menambah ilmu dan hikmah, bukan menambah kenyenyakan kita dalam tidur siang ya. Baik teman-teman sekalian, kita awali sama-sama pada sesi siang hari ini dengan melapaskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhbar. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sambut dengan gemuruh tepuk tangan untuk Pak Willy dari blibli.com. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Willy mohon izin biar tampak Pak Willy biar makin keren, makin ganteng kelihatannya. Boleh ke atasan sedikit Pak kameranya Pak. Biar kepalanya nggak terpotong setengah Pak. Oke Pak Willy, silakan Pak Willy untuk men-sharingkan materinya pada siang hari ini tentang pemasaran online, e-commerce dan sosial media. Kasihkan takbir terbaik, takbir. Allahu Akbar. Tafadhol Pak Willy. Atur nuhun Kang, ya Allah, seneng banget. Semangat banget teman-teman hari ini. Seru banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat tadi kalau kata Kangnya. Agak kenceng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini Willy bisa menggantikan Mas Agus. Kebetulan kemarin Mas Agusnya dapat kabar duka dari kakeknya meninggal dunia. Jadi jadi nggak bisa hadir hari ini, makanya minta tolong ke Willy untuk menggantikan. Tapi materi yang sama dengan tetap kita akan memperlihatkan bahwa bisnis saat ini adalah bisnis yang memang harus mulai mengalihkannya ke dunia online. Kita nggak bisa tutup mata bahwa bahkan selama pandemi kemarin ini semua orang ada yang takut keluar, ada yang nggak berani keluar, ada yang bahkan mau beli apa juga harus nyuruh orang gitu kan. Nah, bisnis online saat ini itu adalah menjadi primadonanya karena orang-orang akhirnya oh yaudah deh saya belanjanya online aja. Bahkan ibu-ibu yang biasanya masak di rumah pun udah aja deh belinya pesannya pakai yang food-foodan gitu ya. Jadinya bapaknya mau masak apa, mau makan apa, mau makan rendang, udah tinggal pesan udah jadi. Mau makan apa, mau makan gulai, udah tinggal pesan. Jadi benar-benar sekarang semuanya udah beralih ke online. Makanya tadi kita lihat juga ada yang jualan pomade, ada yang jualan kerajinan lidi, piring ya, terus ada yang jualan apa lagi kayak rumput sintetis ya. Wah keren tuh, banyak banget ternyata produknya teman-teman yang emang udah bisa untuk nanti kita coba jualan online kan seperti itu. Nah sebelumnya mungkin Willy pengen tahu dulu juga ke teman-teman di sini paling banyak usahanya berarti bidangnya apa? Kuliner? Boleh kalau kuliner mana? Kalau boleh tunjuk tangan yang jualannya kuliner? Ini khusus jasa Kang Willy. Oh ini
Ada jasa Perdagangan. perdagangan. Kerajinan. Nah, Dagangan nah, umum, nah, kerajinan, Oh Kerajinan, iya. Pak. Yang kosmetik. Dagangan Lagi? handcraft. handicraft, kerajinan, Kerajinan kaligrafi, Enggak. hiasan dinding kaligrafi, Hiasan dinding kaligrafi. sabun. Makanan, makanan. Juga ada yang jualan sabun. Makanan, Pak. Baju santri. Handicraft, pengolahan limbah kayu, Siap. Mantap. pengolahan limbah kayu. Pengolahan limbah kayu, Bu. Wah, Masya Allah, bagus. Keren, Bu. Ya, jadi emang banyak banget ya. Jadi mungkin tadi Willy kenapa nanya dari awal, mungkin kategorinya teman-teman yang bisa dibilang UMKM adalah termasuk di kategori craft, kerajinan, tadi udah banyak. Ada juga yang kuliner, ada juga yang fashion, tadi ada yang bilang baju santri Mas Willy. Baju santri juga ada, terus juga ada yang tadi bikin apa namanya? Sabun katanya. Wah, ternyata banyak banget nih produknya teman-teman. Nah, biar langsung ke materinya, tapi sebelum ke materi, kita akan lihatkan dulu sebuah video tentang bagaimana Blibli selama pandemi ini apa namanya merangkul teman-teman lokal untuk coba jualan online. Kita akan coba share ya. Bentar. Bentar ya, mau buka yang video dulu. Ini bisa ini deh. Kayaknya kita masuk ke yang materinya dulu aja. Bentar. Nah, udah terlihat ya, langsung di materinya dulu aja, nanti videonya ada di dalam juga. Nah, jadi Willy mengambil tema Galeri Indonesia, seperti baju yang Willy pakai ini, Galeri Indonesia. Jadi mungkin nanti teman-teman akan bertanya, Galeri Indonesia itu apa Mas Willy? Nah, nanti Willy akan jelaskan tentang siapa sih Galeri Indonesia dan di mananya Blibli Galeri Indonesia, seperti itu. Nah, tentang Galeri Indonesia yang kita dulu atau tentang Blibli-nya sendiri. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu berbagai macam e-commerce di luar sana, atau misalnya emang udah ada juga yang familiar banget dengan yang namanya Blibli. Blibli ini adalah salah satu e-commerce dengan konsep mall online pertama dan terbesar di Indonesia. Jadi bayangannya kalau teman-teman belanja ke Blibli itu kayak belanjanya itu ke mall. Jadi produk-produk yang tampil di sana itu layaknya sebuah mall, itu produknya pasti asli. Jadi kan kalau kita bayangin nih, kalau misalnya kita ke Bandung ya, misalnya main ke Pasar Baru, sama main misalnya ke mall nih, ke PVJ, ke Trans gitu kan. Nah, yang ditemuinya akan berbeda gitu. Pada saat kita ke Pasar Baru, semua barang itu ada. Dari KW1, KW2, ataupun misalnya produk-produk yang dari harga paling murah sampai paling mahal itu kelihatan. Atau misalnya belanjanya pun sambil apa namanya sedek-sedekan gitu kan, apalagi misalnya kalau nggak pandemi kemarin kayak Lebaran itu orang ke Pasar Baru itu berjuta-juta orang itu masuk gitu apa namanya untuk belanja barang. Nah, beda halnya dengan sebuah mall. Kalau kita masuk ke Trans Studio Mall atau misalnya masuk ke PVJ, itu akan beda banget rasanya dari pertama kita masuk. Pertama nyaman, itu bener-bener dari AC-nya udah enak, terus dari lingkungan juga udah nggak ada pas sedak-sedak gitu kan. Terus barang-barang yang dijual di sana hanya barang-barang asli dan barang-barang original seperti itu. Nah, inilah yang membedakan Blibli-nya nanti, bahwa Blibli bener-bener kita kurasi teman-teman ini, bahwa teman-teman yang punya produk ori, produk asli dari teman-teman sendiri, itu yang akan kita angkat untuk penjualannya melalui online di Blibli. Seperti itu. Nah, Blibli sendiri fokus di UMKM ini sejak 2014, yaitu kita bergerak dari sisi online ataupun offline juga kita gerakin. Kalau dari sisi online-nya sendiri kita punya kategori khusus. Nah, ini yang tadi Willy bilang, baju Willy namanya Galeri Indonesia. Ini adalah rumahnya UMKM di blibli.com. Jadi nanti Blibli bantu jualkan melalui kategori khusus dengan marketing exposure secara gratis buat teman-teman dan solusi pengembangan UMKM seperti itu. Berikutnya ada pusat edukasi juga yang namanya Blibli University. Jadi teman-teman nanti nggak ditinggal gitu aja saat berjualan, nanti ada
pendamping, dan berikutnya ada Blibli University yang mana akan melakukan terus pembelajaran tentang gimana mengoptimasi penjualannya secara online seperti itu. Event offline-nya kita udah banyak banget. Yang pertama adalah kita punya Blibli Big Start Indonesia. Ini adalah event untuk kompetisi untuk UMKM kita atau kreatif planner-nya kita. Jadi nanti Blibli akan ngasih modal usaha sampai dengan 1,4 miliar untuk teman-teman yang nanti bisa berkompetisi di sana untuk memperlihatkan keunikan produknya, nilai dari si produknya. Jadi nggak hanya produknya bagus, penjualnya bagus, tapi punya value dari si produknya. Jadi benar-benar visi dan misi produknya jelas seperti itu. Berikutnya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak dari sisi pemerintah, perbankan, kayak sekarang nih bikin OPOP gitu kan, kita pun ngebantuin teman-teman UMKM untuk berkembang. Berikutnya adanya pendampingan UMKM itu selama berjualan di Blibli. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya toko di Blibli itu nggak akan hubungannya sama sistem terus nih, sama aplikasi terus, tapi nanti bisa ada pendampingan. Nah di sini Willy adalah salah satu pendamping UMKM yang mana akan ngebantuin teman-teman selama berjualan di blibli.com seperti itu. Alhamdulillahnya karena fokusnya kita kepada UMKM, kita mendapatkan award dari Bank Indonesia sebagai kategori penyelenggara platform digital teraktif mendorong UMKM di Indonesia tahun 2018 kemarin. Jadi benar-benar yang kita lakuin selama 4 tahun itu diapresiasi oleh Bank Indonesia bahwa Blibli benar-benar mengayomi teman-teman UMKM untuk berjualan online seperti itu. Ini kategori belanja pada umumnya hampir sama. Jadi ada elektronik, handphone, dan lain-lain. Nah, ada yang di bawah tuh kategori yang gambarnya gunungan wayang. Ini adalah Galeri Indonesia. Nah, inilah rumahnya UMKM. Nanti rumahnya produknya teman-teman yang sudah berjualan di Blibli itu dimasukin ke Galeri Indonesia. Ini profil customer-nya Blibli, yaitu dengan 26 juta member. Sekarang bahkan lebih. 45%-nya kebanyakan pria dan 56%-nya wanita. Itu menjadi customer profilnya kita. Nah, tagline-nya Blibli 100% produk original yang tadi saya bilang bahwa Blibli menjaminkan konsumennya bahwa produk yang kita jual adalah produk ori. Kalaupun misalnya ada kelolosan nih produk KW itu masuk, itu akan kalau ada yang report itu pasti akan langsung di-reject oleh Blibli si produknya. Makanya Blibli sangat fokus sekali kepada produknya UMKM karena kita yakin produknya UMKM atau produknya teman-teman ini adalah produk ori dan benar-benar produk-produk yang emang teman-teman bikin sendiri seperti itu. Blibli kayak posisinya, jadi kalau orang pengen tahu Blibli itu apa sih gitu kan, pertama adalah Blibli gratis ongkir teman-teman. Mungkin banyak juga yang dengar toko sebelah, tapi nanti udah akan lihatin bahwa Blibli punya gratis ongkir untuk konsumen itu paling nggak ribet, paling gampang. Berikutnya adalah fast delivery atau pengirimannya cepat, karena kita bekerja sama dengan logistik terkait. Teman-teman ada order, tinggal kasihin, nggak usah bayar, itu logistik tahu orderan Blibli dan akan diproses secara cepat. 100% original yang dari tadi Willy bilang itu udah pasti. 24 jam per 7 atau 7 kali 24 jam customer care kita itu standby. Pembayaran yang aman, nggak usah khawatir lagi. Terus 15 hari untuk retur ke konsumen seperti itu. Nah, gratis ongkirnya Blibli seperti apa Mas Willy? Nah, jadi teman-teman nanti yang udah punya produk, itu nggak usah mikirin lagi, produk saya harus di-up dengan ongkir, Mas Willy, nggak usah. Karena semuanya Blibli yang akan tanggung. Jadi Blibli akan tanggung minimal orang belanja 50.000 aja, itu pakai dapat subsidi ongkir 20.000. Itu meningkat lagi, belanjanya 100, subsidi ongkirnya jadi 30.000. Minimal belanja 250, itu subsidi ongkirnya nambah jadi 50.000. Jadi terus bertambah dari sisi subsidi ongkir, makanya bisa dimanfaatkan nanti buat teman-teman. Ini jaringan distribusinya kita, Blibli udah banyak banget punya gudang bahkan di seluruh kota dan di seluruh Indonesia. Kita kerjasama dengan beberapa partner logistik. Ini beberapa, masih banyak banget yang masih bekerja sama-sama kita. Metode pembayaran mungkin yang namanya online, ada yang pembayaran melalui banking, ada yang melalui minimarket, ada yang melalui COD. Banyak banget sistem pembayaran yang sudah kita kasih untuk konsumennya kita. Ini beberapa inovasi teknologi. Kalau misalnya orang belanja online takut barangnya nggak sesuai, kita siapkan tablet di toko-toko besar, biasanya untuk toko-toko handphone, jadi orang bisa cek dulu handphonenya aman, baru dia bisa pembayaran di blibli.com seperti itu. Nah,
ini dia masuk digitalisasi UMKM. Jadi zaman sekarang tuh yang namanya goals online itu menjadi suatu kewajiban buat teman-teman UMKM karena pasarnya udah mulai harus dicari di sana gitu, nggak lagi dengan cara harus bazar offline gitu di mana-mana, udah nggak boleh gitu kan. Kalaupun iya mungkin hanya orang-orang yang datangnya hanya apa namanya segelintir orang doang, nggak akan banyak kayak dulu gitu bazar-bazar offline. Makanya teman-teman harus mendigitalkan dirinya. Nah, dari penetrasi penggunaan internet aja teman-teman harus sudah tahu ya bahwa apa namanya di Indonesia ini penetrasinya 57% itu di Pulau Jawa. Berarti orang-orang di Jawa ini udah sangat melek sekali gitu kan untuk yang namanya internet. Sumatera, Kalimantan, dan itu ternyata udah mulai semua akses internetnya udah cukup apa namanya nyaman gitu kan. Untuk penggunanya sendiri usianya itu jelas banget sekarang kisaran 13 sampai 18, 19 sampai 34 ini yang cukup besar untuk apa namanya mengakses internet. Sedangkan berdasarkan gender katanya lebih banyak pria dibandingkan dengan wanita, yang mungkin hampir sama gitu ya. Nah, kalau zaman dulu itu ya, kalau misalnya dulu kita ngakses internet itu kita harus lewat PC atau laptop gitu ya, atau bahkan zaman dulu yang namanya warnet itu ada berjamur di mana-mana gitu kan. Tapi kalau sekarang kita ngakses internet itu udah lewat handphone, semuanya udah gampang banget gitu. Jadi apa namanya yang tadinya kita harus apa namanya, oh saya mau, kalau zaman dulu bukan Facebook ya apa, Friendster gitu ya, mau FS-an gitu kan, mau chattingan gitu, itu harus ke warnet dan lain-lain. Tapi kalau sekarang udah semuanya udah lewat handphone. Nah, ini ada cerita sedikit. Kalau zaman dulu, ingat nggak teman kita jatuh itu kita langsung, kamu nggak apa-apa kan, langsung kita bangunin gitu ya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayak gimana? Jangan bangun dulu, videoin dulu, viralin dulu di Instagram, jangan juga. Tapi inilah peralihan. Kalau zaman sekarang itu tiap ada kejadian, yang nggak tahu ya, mungkin kebetulan ada orang kecelakaan, bencana alam, pasti ada yang videoinnya dulu gitu. Jadi orang videoin dulu, udah beres video, baru tolongin, nggak juga gitu kan. Tapi tetap harus gimana caranya, kalau ada yang kecelakaan atau yang lain-lain, tolongin dulu gitu, nggak usah harus pingin viral dulu punya video. Tapi ya inilah bentuk, salah satu bentuk apa namanya penetrasi internet saat ini seperti itu. Nah, dari 286 juta mungkin sampai 270 juta, 150 juta jiwanya itu adalah pengakses internet, dan 130 juta jiwanya itu pengguna media sosial aktif. Willy yakin teman-teman di sini semua pasti punya Facebook, punya Instagram, WhatsApp jelas, selain juga kalau sekarang Telegram ya, teman-teman juga udah mulai pakai untuk akses chattingnya. Ini adalah salah satu bentuk bahwa internet ini emang udah jadi bagian dari hidup kita gitu, tanpa kita sadarin. Ya emang kita buka media sosial aja 3,29 jam tanpa kita sadarin gitu ya. Kita buka IG, baca berita atau baca apa. Bahkan sekarang yang namanya koran ke pinggir apa, yang tukang koran gitu lah di pinggir jalan itu udah jarang banget, karena orang udah semuanya beralih yang namanya jual apa namanya baca berita itu lewat .com gitu kan, mau sindo.com, mau pikiranrakyat.com gitu kan, semuanya sekarang udah balik ke sana. Berikutnya streaming video, streaming film, juga streaming musik. Kalau zaman dulu tukang video atau misalnya tukang DVD, MP3 di pinggir jalan itu menjamur sekali. Tapi kalau sekarang kita tinggal download aplikasinya kayak Spotify, kayak Joox, kayak Hooks, itu kita udah bisa nonton atau mendengarkan musik yang kita mau seperti itu. Nah, ini adalah potensi pemanfaatannya dari yang tadi Willy bilang, fitur chatting ini menjadi sesuatu yang hampir semua orang punya gitu, karena orang udah jarang lah yang namanya SMS-an, telepon-teleponan biasa gitu kan. Sekarang semua orang kebanyakan itu menggunakannya fitur chattingnya yang menggunakan internet ya. Itu yang tadi Willy bilang, ada WhatsApp, ada Line, ada Telegram kalau saat ini. Ini beberapa yang memang banyak orang udah pasti download seperti itu. Sosmed, Facebook, Twitter, Instagram. Kalau ini lagi mungkin bisa masuk lagi TikTok kalau sekarang gitu kan. Nah ini juga beberapa yang memang banyak dipakai. Search engine jelas banget ya. Sekarang nggak susah, nggak kayak zaman dulu gitu kan. Apa-apa bisa kita cari gitu kan. Bahkan mau cari rumah murah Bandung, mau cari mobil murah Bandung,
mau cari istri baru Bandung itu ada gitu, di sana semua ada gitu. Jadi benar-benar Cianjur, Marurah. nah eta Cianjur murah cenah langsung. Naona ya Kang. Boleh bertanya enggak? Boleh bertanya enggak? Boleh mau ada yang nanya dulu mangga. Boleh, ini saya mau bertanya nih. Pak Willy. Saya duluan. Ini Pak Willy mau bertanya nih. beresinlah materina. Ini beresin dulu sampai part pertama ya, nanti baru bertanya ya. Iya gitu biar Ya, seru sih antusiasnya ini banget. 120 orang. Ini salah satu yang terbanyak. Terakhir ini 130 orang sama itu seru banget. Nah, berikutnya adalah upload file, email atau misalnya sekarang semua orang wajib lah punya email gitu ya. Kalau dulu 2000 berapa ya 2016-an gitu ya Willy ngisi pelatihan untuk wirausaha baru Jawa Barat, Willy nanya ibu-ibu, punten kenapa ibu-ibu? Willy nanya, "Bu, punya email enggak?" Enggak. Padahal HP-nya udah apa namanya? Udah 7 inch gitu ya, udah lebar gitu ya HP-nya. Kata lu, "Bu, kan HP-nya udah Android. Kenapa nggak punya email?" Nggak tahu, udah didamelkeun kumurang kali. Nah, kebanyakan kayak gitu. Padahal sekarang ini sesuatu yang apa namanya diperlukan banget ya teman-teman itu punya email sendiri gitu. Nah, ini ada yang paling menarik. Orang beli barang itu 32%, sedangkan orang yang jual barangnya itu ada 8%. Berarti ada 1:4. Jadi ada misalnya tadi yang satu orang jualan pomade, ada 4 orang yang siap beli. Nah, ini berkali lipat berikutnya berarti ada misalnya ada 4 orang yang jualan pomade, berarti ada 16 orang yang siap beli. Penduduk Indonesia luas banyak banget, Bu, Pak. Ini benar-benar potensi pasarnya kita untuk apa namanya? Menggait konsumen lebih banyak lagi seperti itu. Berikutnya perbankan, kalau sekarang apa namanya m-bankingnya sekarang kirim-kirim uang udah nggak susah ya, udah nggak pakai wesel pos kalau zaman dulu. Kalau sekarang udah tinggal transfer pakai m-banking, udah melalui tangan semuanya udah bisa beres. Nah, alasan kenapa sih banyak orang ini membeli melalui e-commerce? Pertama adalah hemat biaya, bener ya? Yang namanya membeli e-commerce gak usah ngeluarin bensin, gak usah ngeluarin biaya apa namanya parkir atau misalnya parkir gaib ya, suka ngerasain parkir gaib nggak? Misalnya kita datang ke minimarket nggak ada tukang parkir, simpan aja motor. Pada saat kita mau pulang, tiba-tiba motor kita ada yang dorongin. Itu parkir gaib itu. Jadi, ya itu salah satu penambahan biaya, bener nggak? Yang tadinya, betul misalnya bapak-bapak mau beli apa namanya rokok, misalnya harganya 20.000, jadi 22.000-nya banyak gitu kan? Nah inilah salah satu apa namanya keuntungan belanja melalui e-commerce. Berikutnya nyaman, yang namanya generasi kemarin apa namanya pandemi adalah generasi rebahan, katanya semuanya bisa melalui kegoleran bahasa Sunda namanya, semuanya bisa apa namanya produktif gitu. Nah ini nyaman lah, kita mau sambil kerja di rumah sambil tiduran WFH gitu kan, sambil ngapain kita bisa belanja online. Berikutnya ragam variasi pilihan, yang tadinya misalnya kita belanja ke toko apa namanya obatnya hanya mungkin dapat obat doang, kita belanja ke minimarket yang mungkin hanya sekitar segitu doang gitu ya, kebutuhannya nggak banyak. Tapi kalau di online kita butuh apapun juga bisa gitu, dari satu toko misalnya mau belanja di beli, oh saya ibu butuh beras, bisa beli beras. Oh si bapak butuh paku ya, beli paku, ada semuanya gitu. Jadi one stop shopping apa namanya konsep online saat ini. Yang pasti yang juga banyak banget dicari adalah nilai tambah layanan. Yang tadi Widi bilang, gratis ongkir, pasti itu yang dicari gitu ya pada saat orang belanja online. Cashback gitu kan, diskon. Apalagi misalnya kalau misalnya teman-teman yang udah aware sama online pasti ya apa namanya tahu sama tanggal kembar Harbolnas, hari belanja online nasional itu 12/12, tapi mulai 99 ini semua e-commerce itu melakukan promo kembar 99, 10/10, 11/11 sampai nanti puncaknya di 12/12. Ini adalah apa namanya cek bahasana e-commerce namanya ulang tahun gitu. Jadi benar-benar apa namanya ulang tahunnya itu enggak hanya musim lebaran doang gitu orang dagang kayak gitu. Dan yang pasti hemat waktu, yang jualan online ini kita menghemat waktu sekali. Berikutnya boleh ditambahin dulu, ini ada perubahan kebiasaan nih. Selama pandemi kemarin penjualan online menjadi suatu keharusan nih buat semua UMKM ini, menjadi suatu new normalnya kita. Jadi yang tadinya orang belanja biasanya melalui apa namanya datang langsung
ke bazar-bazar gitu kan. Kalau sekarang semuanya udah melalui online. Bahkan 2 kali Lebaran mungkin kita ngerasain Willy sendiri beli baju buat anak itu semuanya bayar online, nggak ada Willy misalnya main ke pasar baru gitu kan, terus papa sedak-sedak gitu, udah nggak mau lagi gitu kan, bahkan pasar baru lagi ditutup gitu. Nah, ini ada yang cukup menarik. Jadi pada saat semester pertama waktu pandemi kemarin nih, itu kategori Blibli Mart atau Blibli Mart ini adalah kategori bahan pokok, kuliner, di blibli.com itu supermarketnya Blibli lah kalau bahasanya online-nya, itu naik 3 kali lipat. Nah, yang sangat menariknya Galeri Indonesia yaitu produk-produk UMKM ini banyak banget diminati sehingga peningkatannya sampai 6 kali lipat. Ternyata orang-orang sambil di rumah gitu ya, oh cari-cari deh ada snack-snack UMKM yang baru nggak gitu kan, daripada beli-beli brand-brand yang udah biasa gitu kan yang kita temuin. Akhirnya mereka mencari, nyobain deh ada yang jualan misalnya keripik singkong nih di mana, kalau nggak keripik sukun misalnya di daerah mana, itu dibeli gitu. Nah, berikutnya kesehatan kecantikan ya, ini mah udah pasti ya, masker, terus apa lagi APD, hand sanitizer, terus apa lagi pokoknya produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan kita, keamanan kita selama pandemi itu meningkatnya cukup besar gitu untuk penjualannya. Next dulu. Nah, kenapa sih UMKM ini harus memasuki pasar e-commerce? Jelas ya, bahasanya adalah UMKM ini masih pekerjaan rumah nih buat semua orang ya, seperti ini gitu ya, mungkin dari 59,2 atau 60 juta UMKM di seluruh Indonesia mungkin hanya baru 1/6-nya atau 10 juta orangnya yang udah goes online gitu. Yang harus dilakuin apa? Yaitu mengubah kepahamannya seperti ini. Willy jelaskan bahwa sekarang ini semuanya harus digital, itu mengubah mindset. Jadi bukan berarti nggak jualan offline, tapi channelnya bertambah gitu, yang tadinya punya toko 1 bertambah jadi punya toko 2 sama toko online. Bahkan misalnya jualannya di toko sebelah juga banyak nih, bebas mau jualan di mana juga, itu boleh nanti buka toko dimanapun seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Itu mendidik dan melatih seperti ini. Jadi kita lakukan pelatihan, mengarahkan bahwa bisnis online itu seperti ini, nah kita ajarkan. Nah, dari sisi e-commerce sendiri, e-commerce dan ekosistemnya itu menjadi jalan untuk menyalurkan ide bisnis yang tadi bilang. Teman-teman langsung aja coba untuk berjualan di e-commerce. Menjangkau konsumen baru dan potensial. Pasarnya luas, teman-teman. Seluruh Indonesia aja udah gede banget. Bahkan bisa disebut kalau pasar muslim dunia itu konsumen terbesar di Indonesia, seperti itu. Makanya jangan jauh-jauh dulu bilang, aduh, Kang Willy saya mau produk saya diekspor, boleh, itu mimpi yang sangat bagus banget, tapi pasar Indonesia diraup dulu, baru keluar lebih keren lagi, seperti itu. Dapat menjual barang maupun jasa, menggapai pasar global yang tadi bilang, menggabungkan e-commerce dengan entrepreneurship, peluang bisnis dan potensial pasar tak terbatas. Goler, Dan kunci sukses 3L, kalau zaman dulu kita punya lokasi-lokasi udah berlaku di online karena kita cukup di rumah aja, bahkan itu pasar kita udah luas. Mitosnya katanya melalui e-commerce bisa cepat kaya ya, kalau misalnya kitanya fokus, berjualannya juga intens, bisa juga. Terus merancang bisnis e-commerce sendiri itu mudah dan murah, bener banget. Cukup membuat website, konsumen datang, enggak juga, karena untuk dikenal sendiri agak sulit kalau kata Willy. Sebentar ya, ini sedikit lagi, udah ini keuntungan perjualan online. Teman-teman harus jelas pahami bahwa jualan online ini minim modal. Jadi yang tadi Willy bilang, kita misalnya perlu sewa toko, sewa ruko, sewa karyawan buat jaga toko, biaya operasional pun bertambah, listrik toko, air toko, misalnya semuanya itu bertambah seperti itu. Makanya dengan berjualan online ini modalnya udah berkurang dan biaya operasional pun sangat berkurang gitu. Berikutnya, pengenalan produknya akan semakin meningkat. Yang tadinya produk teman-teman misalnya tadi yang dari Cianjur, produknya apa? Mungkin hanya dikenalnya dari Cianjur aja gitu. Tapi pada saat masuk ke online itu dikenal nanti ke seluruh Indonesia, bahkan nggak hanya Jawa gitu kan, nggak hanya Jawa Barat, itu bisa dibelinya oleh orang-orang dari Kalimantan, Papua, Sulawesi, dari Sumatera. Ya ini jangkauan pasarnya kan semakin luas. Jadi setelah produknya dikenal, jangkauan pasarnya kan semakin luas. Ada loh teman-teman produk yang ternyata di daerah kita adalah produk yang udah bahasanya apa ya, udah nggak laku gitu ya, tapi ternyata di luar sana
itu menjadi produk yang sangat diminati gitu. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita gali lagi, gimana caranya peluang pasar ini harus kita optimalkan. Berikutnya, bisnis online, tujuan online ini fleksibel. Jadi teman-teman nggak usah bilang, aduh Kang Willy aku mah sibuk bari misalnya ibu-ibu gitu ya sambil ngurus anak, sambil kerja, sambil ngejar enggak juga gitu. Jadi benar-benar fleksibel banget, mau kita sambil ngapain apa namanya sambil kerja apapun pun bisa kita jualan online. Dan yang pasti kalau misalnya kita punya toko offline, misalnya sewa ruko di pasar baru yang 1 juta orang datang gitu ya, itu hanya buka misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 6 maghrib gitu kan. Tapi kalau online 7 kali 24 jam ini toko kita on terus. Jadi teman-teman bisa langsung apa namanya pengen tahu bahwa orderannya itu bisa masuk kisaran di jam 2 pagi. Orang lagi sholat tahajud gitu ya. Terus sampai jam 4 pagi gitu kan. Nah, ini ternyata orderan di jam-jam segini cukup tinggi. Dan yang pasti keuntungannya akan semakin meningkat. Seperti itu. Nah, ini tambahan sedikit ya suksesnya. Nanti ada penjelasan lebih dalamnya tentang brand setelah ini, Willy. Jadi konsisten dengan brand image. Jadi jangan lupa punya pomade, namain tadi udah ada namanya. Punya apa namanya karpet sintetis gitu ya. Branding. Jadi orang tahu bahwa karpet sintetis A gitu. Jadi nggak hanya karpet sintetis doang, itu langsung dinamain. Jadi brand ini penting banget. Nah, yang kedua, jualan online adalah jualan visual, teman-teman. Bahwa yang namanya kalau misalnya zaman dulu gitu ya, orang menyukai lawan jenis itu apa namanya dari mata turun ke hati gitu kan. Tapi kalau namanya jualan online baru dari mata baru turun ke dompet. Jadi pada saat packingnya bagus, tampilannya bagus, fotonya bagus, itu orang pasti akan penasaran dulu untuk mencoba beli. Tapi ini mah jualannya misalnya udah Kang ini udah asal foto. Misalnya berjualan keripik singkong, fotonya di lantai. Itu mah udah nggak menarik sekali gitu ya buat dilihat. Makanya buat teman-teman nanti untuk coba jualan online, usahakan maksimalin dulu dari sisi foto produknya gitu dan packagingnya. Jadi jangan lupa casing atau visual tampilan ini sangat-sangat penting untuk dijualan online. Berikutnya keunikan dan diferensiasi produk. Jadi benar-benar punya satu perbedaan, satu keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk yang lain seperti itu. Berikutnya komitmen dalam menjaga ketersediaan produk. Brandnya udah bagus, fotonya udah bagus, kontennya udah bagus nih dinaikin. Ternyata pada saat ada yang order, barangnya kosong, jadinya komplain deh langsung. Jadi nanti konsumennya akan komen deh kalau misalnya barangnya nggak dikirim. Teman-teman harus tahu bahwa sekarang ini yang lebih tajam daripada pisau itu bukan lidah, tapi jempol. Benar nggak? Jadi kalau misalnya kita sampai kecewain konsumen online-nya kita, mereka bisa share di media sosial. Belanja di toko A, barangnya nggak dikirim. Belanja di toko A, barangnya rusak dikirim. Barangnya jelek, barangnya apa? Wah, ini makanya teman-teman harus berhati-hati sekali dalam bertransaksi nanti di online gitu, karena benar-benar sensitif banget. Makanya fokus terhadap kepuasan konsumen dan respon cepat dan jujur. Jadi ekspektasi orang beli online itu adalah saya beli sekarang, hari ini dikirim gitu. Jadi orang tuh mikirnya kalau belanja online tuh sesingkat kita mesen makanan di bahasanya Gojek atau Grab gitu ya. Jadinya orang tuh kayak pinginnya kayak gitu. Padahal mah kita kan membutuhkan proses packing, kita membutuhkan proses kirim ke logistik, tapi ekspektasi dari konsumen kita ini anggapannya kan masih belum dikirim. Nah ini makanya kita harus benar-benar respon cepat pada saat ada order, barangnya udah siap, packing, langsung kirim ke logistik seperti itu. Nah mungkin sampai sini dulu, nanti bila akan masuk setelah ini ke Galeri Indonesia. Boleh kalau mau ada yang bertanya dulu, bentar Willy stop share dulu biar Willy bisa lihat. Wah banyak banget yang nanya, bentar. Boleh. Ya, dari Kang Lukman Hakim dulu. Halo. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malah Kerawang. Oh, dari Kerawang, Kang. Siap. Produknya produk sarang walet kebetulan. Nah, apa Kang produknya Kang? Punten. Sarang burung walet, Pak. Sarang burung walet, siap. Ya, bagaimana cara memang ekspansi untuk secara global, Kang? Yap. Jadi memang kita di dunia e-commerce ini ya memang dulu juga pernah sih gitu kan.
produksi di luar. Tapi memang hari ini jujur saja gitu kan, masalah IT ini agak sedikit gaptek, termasuk memang blok-blok untuk memang bikin dia segala macam, ada beberapa memang besar. Nah, sementara channeling kita di luar ini banyak, Pak. Hanya akses ke e-commerce-nya itu yang kendala. Kita buka belum punya blog, belum punya apa gitu kan. Nah, ini sehingga tidak terjaring konsumen-konsumen di luar kayak di Vietnam di mana gitu kan. Ya betul. Ini kita udah main di global, Pak. Wih, mantap, Pak. Willy. Ini memang ini kan harus memang potensi untuk e-commerce sangat mendukung. Ya, kita selain memang jaringan pasar lokal juga kan Jakarta Surabaya, alhamdulillah kita sudah digarap. Tadi kan kata Pak Willy kan kita ekspansi dulu kita dimaksimalkan betul. Yep. Teman-teman yang ada dulu ya, di Vietnam seperti itu, dan cuman memang kelemahan saya pribadi itu di dunia IT, Pak. Sangat memang gaptek gitu kan, maklumlah agak jadul gitu kan. Walaupun memang sekolah di luar kan itu. Itulah. Jadi memang ini bagaimana e-commerce ini memang sekarang ada era digitalisasi. Yep. Itu menjadi sebuah ajang untuk kontestasi di dalam dunia usaha gitu loh Pak Willy. Siap. Itu selain itu kan tadi kata Pak Willy adalah kalau secara offline mungkin kita punya 10 ataupun 20 customer, tapi kalau memang di e-commerce itu mungkin secara global mungkin ribuan sampai jutaan kan itu. Benar banget. Itu saya sadar betul gitu kan. Cuman hari ini saya masih terkendala dalam sistem masuk ke IT-nya itu loh Pak Willy. Sekaligus memang cara mengoperasikannya. Demikian dari Museum Palakrawang Pak. Siap, Pak Lukman. Siap. Jadi emang benar banget. Tapi memang beberapa kali gitu ya Willy masuk ke teman-teman. Kendalanya misalnya, aduh Mas Willy ya benar bahasa emang Kang Willy saya gaptek gitu ya, masih agak sulit untuk mengoperasikan dan lain-lainnya. Nah kalau di Blibli sendiri sebenarnya kita punya program sih Kang sebenarnya untuk teman-teman misalnya yang emang terkendala dari masalah teknis untuk mengoperasikan misalnya si toko online-nya seperti itu ya. Kita punya program namanya Kakak Asuh. Nah, kita ini kerjasama sama Kemenkop sama Smesco. Jadi nanti sebenarnya ada di slide Blibli, tapi Willy akan gambarkan dulu bahwa nanti kita akan kolaborasikan antara biasanya kalau kita lakukan dengan teman-teman mahasiswa, Kang. Nah, teman-teman mahasiswa ini adalah teman-teman yang melek banget secara digital, benar nggak? Dia media sosial pasti punya semua. Dia punya bahkan ke IT dia melek banget gitu kan jelas. Nah, kita sandingkan dengan UMKM yang dia kuat di produksi tapi belum kuat secara digitalnya. Jadi si mahasiswa ini akan megang UMKM ini, dia yang nggak punya produk, mahasiswa ini dia akan ngebantuin jualan si UMKM ini, yaitu yang tadi nggak bisa jualan online misalnya. Jadi keuntungannya akan simbiosis mutualisme ya Kang ya. Jadi si mahasiswa yang nggak punya produk bisa jualan dapat untung, Bapak yang udah bisa fokus hanya di produksi aja gitu kan jadinya. Nah ini adalah salah satu bentuk programnya Blibli nanti dengan Kakak Asuh, nanti kita akan coba kolaborasikan, atau kalau Willy paling gampang sih Kang sebenarnya dengan second generation-nya kita, misalnya anak-anak misalnya Akang atau misalnya teman-teman santri di daerahnya Akang yang emang bisa untuk mengoperasikan. Nah, nanti dia yang akan diajarkan atau kita akan dampingin dari sisinya Blibli untuk gimana caranya mengoptimasi aplikasi Blibli ini untuk membantu penjualan si sarang burung waletnya seperti itu Kang Lukman. Jadi nanti banyak banget jalannya, yang penting udah nggak ada lagi bahasa kalau sekarang kepentok oleh bahasa gaptek ya Kang ya, udah itu mah udah nggak ada Kang. Kalau misalnya Willy bisa puterin ada satu video ibu-ibu, cuman Willy lupa nggak dibawa videonya. Jadi bener-bener dia yang setiap harinya kalau ada orderan itu hanya datang dulu zaman nggak pandemi ke kantor gitu ya, minta di printin, minta di padahal saya gitu. Saya sendiri tinggal di luar Kang, kuliah saya. Iya. Tapi ya nggak gitu kan, namanya manusia ada sifat keterbatasan. Saya juga orang juga ke IT kan, saya kuliah di Singapura juga kan. Oh iya mantap. Nah gitu kan. Jadi karena memang itulah sifat manusia kan, saya bilang gitu kan. Sadar betul. Siap. Betul Kang, sip Kang. Jadi pokoknya pasti bisa lah Kang ya. Jadi nanti kita coba nanti
Permi optimasi melalui blibli.com seperti apa. Nanti tinggal kontak ke Willy, nanti kita buatkan tokonya, kita optimasi, kita coba. Persennya aja kan. Siap, nanti terakhir pasti Willy share. Siap, Willy coba cuma 3 dulu ya, soalnya kan masih ada beberapa materi. Mungkin Willy akan coba ke Hafiz Zaimah, Pak. yang mana Kang boleh sok. Nazim Mubarak, Pak. Willy pengen nyobain pomade Kang Aib dulu deh. Kang Aib boleh apa? Kang Aib enggak? Kang Aib Syarifuddin. Boleh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, Kang Willy, makasih ya atas waktunya. Nih, saya mau bertanya tentang di marketplace ya. Ya, Kang. Bagaimana nih cara menentukan harga jual ya di marketplace atau di e-commerce? Dan yang kedua, untuk bagaimana cara menentukan taraf iklan di e-commerce agar penjualan kita lebih banyak dilihat dan juga banyak diorder gitu, Pak Willy. Terima kasih. Kang Aib, sebelumnya Kang Aib udah jualannya di mana wae? Tokopedia, Bukalapak, udah, lalu Instagram, WA. Beli-beli berarti belum pernah dengar gitu ya? Beli-beli, kalau dulu tuh pernah mau masuk, cuman nggak tahu caranya, Pak. Siap, nanti semua udah ini diarahkan. Siap, Kang. Jadi Oke, benar. siap. Pertama, beberapa e-commerce itu punya konsep untuk penjualan. Jadi pada saat kita mau menentukan harga jual di tampil di e-commerce itu jangan lupa, misalnya kayak di Blibli nih, untuk pomade itu Blibli ambil komisi penjualan itu 5%. Kenapa Blibli ada komisi penjualan? Karena kita support kan tadi yang Willy cerita bahwa ongkir itu nggak ada kita potong dari si penjual, nggak ada kita potong dari si pembeli. Jadi benar-benar misalnya orang belanja pomade Akang misalnya gitunya, misalnya sadus gitunya, yang harusnya ongkirnya keluar sampai 100.000, tapi ku Akang kita transaksikan ke Blibli gitunya, itu gratis kan. Jadi benar-benar gratis. Makanya nanti tentukan harga jualnya itu tinggal sama Akang di up aja sama komisi penjualannya Blibli, HPP-nya Akang berapa, jangan lupa. Nah itu yang tadi Akang udah punya harga jual normal dengan harga jual reseller kan. Jadi nanti bisa kalau misalnya kalau di Blibli itu kita punya buat nentuin harga grosir. Misalnya orang belanja 20.000, tapi kalau belanjanya 10 harganya jadi 18 ribuan gitu kan. Nah itu nanti bisa diaturin juga. Jadi si pembelinya kita punya opsi nih, misalnya ternyata saya beli satu, teman-teman saya banyak yang nanya, udah saya reselleran gitunya, tapi karena saya nggak bisa kontak ke Kang Aibna langsung, ya udah karena Kang Aib kasih fasilitas dibeli beli banyak lebih murah, nah dia langsung sama si pembelinya akan dibeli lebih banyak, dan nanti pembelinya pasti manfaatkan terus. Karena beli ini kalau misalnya orang kenapa banyak yang nggak tahu tentang gratis ongkir nanti ya itu karena dipikirnya gratis ongkir mungkin di sebelah aja gitu ya. Tapi kalau di Blibli itu 1 bulan Akang bisa sampai dapat sekitar 750.000 satu akun untuk gratis ongkir gitu. Jadi bisa benar. Jadi bisa dimanfaatkan sampai 750.000 karena satu kali transaksinya aja 50.000 aja udah dapat 20.000, itu akan meningkat terus. Jadi benar-benar dimanfaatin untuk si penjualannya Kang gitu. Yang kedua itu tadi apa Kang? Udah pilih 8. Taraf iklan di e-commerce. Siap. Boleh. Jadi sebenarnya emang yang namanya berjualan itu tidak lepas dari yang namanya promosi. Bener ya Kang ya? Akhirnya Akang ruko di Pasar Baru, 1 juta orang datang gitunya ke Pasar Baru, tapi Akangnya cuma duduk di belakang gini. Ada yang beli mau? Wow. Ada, tapi hanya keberuntungan. Jadi benar-benar. Iya maksudnya. Jadi kan orang betul. akan ngelihat, si Akangnya lagi duduk kumpul lagi nyawa HP. Yang bisa tanyalah, Kang sabaraha. Tapi hanya mungkin dari 1 juta orang mungkin hanya 1 atau 2 orang yang masuk. 1-2 orang. Benar, tapi beda dengan misalnya mun Akang pakai tulisan diskon 30% atau Akang nyewa bayar karyawan yang buat kalau sering mungkin ya kalau kita ke Pasar Baru atau ke ITC lah gitu ya. Gitu ya. Jadi kata lega ngomong gitu ya. Ayo 30.000 ayo. Diskonnya 50% Kakak, silakan masuk Kakak. Ada yang datang enggak? Penasaran pasti banyak. Orang akan datang. Iya, betul. Dunia online pun sama. Pada saat Akang bilang, Kang Willy, saya mau jualan di Blibli ya, masukin produknya ke Blibli. Seminggu kemudian Akang nanya ke Willy, Kang Willy, nah tacanya orderan. Kang Willy didiamin, mau dijawab.
sebulan aja deh Kang Willy permi nah tacan ya orderan nah baru dia akan tanya Kang entau share can di grup WhatsApp di Instagram bahwa produk Akang udah ada live di Blibli, belanja di Blibli gratis ongkir, kasih USP-nya, unique selling point-nya bahwa produknya Akang ada di sini gitu. Nah, baru orang akan tahu. Tapi kalau misalnya Akangnya cuma diem-diem baik, pada saat orang buka online gitu ya, klik pomade, yang muncul produknya siapa? Ya produk-produk lain, produk-produknya brand-brand gede. Nah jadi kayak gitu Kang. Nah di Blibli sendiri sebenarnya Akang teman-teman di sini semua nanti yang buka toko di Blibli, alhamdulillahnya Blibli lagi ada program untuk ngasih modal usaha berupa Bliklan sampai dengan 5,6 juta. Jadi nanti seller-seller baru yang daftar itu secara bertahap akan kita kasih modal berupa Bliklan. Nah Bliklan ini kan mungkin kalau Akang pernah pakai di Tokopedia gitu ya, Top Edge ya, itu juga hampir sama, tapi akan harus top up kan, ini mah akan kasih gratis. Nah, iklankeun ku Akang. Akang mau mantap atuh. Iklannya pada bentuknya kumaha, misalnya, saya mah pingin potensialnya misalnya di cost per klik, jadi misalnya orang-orang yang cari pomade kan produk saya keluhur, nah atau misalnya saya bikin rasio produk saya kejualannya gede, nah nanti ada lagi, nanti kita akan liatin sebenarnya di slide tentang branding itu tentang gimana caranya kita optimasi produknya kita seperti itu Kang ya. Siap. Semoga bisa. Terima kasih Kang Willy. Semoga bisa makin meningkat jualannya. Boleh sekarang amin. Majalengka. Boleh Bu Haja lah. Terima kasih Kang Willy. Majalengka. Nanti Teteh Julfa atau siapa lagi, Teh Sri Rahayu nanti kita di sesi berikutnya. Boleh. Mangga Ibu. Teteh Unggul dipanggilna. Oh iya tuh. Ngiringan atau abdi ngiringan. Cemburu. Bagian saya kapan Kang Willy? Oh iya siap. Ibu, Bu Haji. Apila iya berisnya. Capri wae ya mah. Halo Bu. Afi, mangga. Halo, ngit. Hilang ya Bu Afinya. Oh, udah sok. Teh Ai lah manggakan tadi tos AA2 ini Teh Ai Julfa mangga teh mangga. Halo. Ayaan teh Kang. Assalamualaikum. Ada suaranya. Aya teh. Ada enggak? Assalamualaikum. Saha heula? Ibu Api dulu dong. Ngopi dulu ya enggak apa-apa ya Teh ya. Nanti Teh dulu ya. Mangga Bu. Kang Willy menarik sekali ini tentang Blibli ini. Tadi saya menarik ya, betulkah memang tidak ada ongkir di Blibli dari potongan 5% atau bukan potongan ya artinya di up 5% untuk itu semua. Tapi itu apakah hanya untuk UMKM atau di luar toko UMKM? Maksudnya seperti itu karena saya juga memerlukan toko di luar UMKM mungkin untuk sip lah kaitannya. Oh iya. Nah itu dia. Apakah toko saya yang di luar UMKM itu juga gratis ongkir maksudnya gitu, Bang Billy. Ya, saja barangkali kalau yang di UMKM itu saya produknya lebih kepada produk fresh semacam hidroponik dan madu ya, dan ada sekalian sedikit makanan. Sama prinsip lah juga Bu, ATK Bu. Ya, produk itu apakah harus sudah izin usaha atau belum? Oh yang di UMKM itu ya, produk fresh dan seperti produk madu yang saya miliki ini ya, terus kemudian hidroponik kalau saya lebih sekarang menggunakannya WA ya, pakainya GoSend, pakai WA gitu, jadi belum masuk ke toko seperti itu ya. Mohon penjelasannya, terima kasih Bang Willy. Siap Bu Haji. Nah jadi pertama untuk komisi penjualan ini gratis ongkir tadi, nah itu secara otomatis pembelinya itu akan dapat Bu. Jadi nanti setiap pembelinya beli itu pada saat dia belanja mau pembayaran itu udah kita fasilitasin 1 bulan 15 voucher ongkir, itu tanpa harus diklaim, tanpa harus diapain, itu udah langsung otomatis pembelinya dapat. Nah setahu Willy ini berlakunya hanya di aplikasinya Blibli aja gitu ya, di aplikasi Blibli. Kalau untuk yang di Siplah
itu si promo ongkirnya udah belum pernah buka yang suaranya siplannya. putus. Yang untuk siplannya kayaknya harusnya sih sama karena fasilitasnya Blibli ini sama. Cuman kan nanti dipisahkan aplikasinya Ibu ya. Aplikasi antara blibli.com biasa dengan siplan itu berbeda. Nah, kalau di Blibli sendiri itu udah otomatis Bu. Jadi nanti siapa pembelinya Blibli itu mau Ibu tahu orangnya atau enggak tahu orangnya, dia udah otomatis dapat free ongkir, subsidi ongkir dari 20.000 sampai 50.000 seperti itu. Dan nanti itu udah bisa dipakai ke semua produk dan ke semua logistik. Nah, misalnya Ibu tadi jualan hidroponik produk fresh. Nah, produk fresh bisa nggak Kang Willy jualan di Blibli? Bisa banget. Willy punya seller sayuran itu sekarang ada 4 sampai 5 yang pegangan Willy doang yang di Bandung. Mungkin di sini juga ada yang tahu pesantren Al-Tifak di Ciwidey? Iya, tahu. Nah, itu adalah salah satu seller pegangan Willy juga. Alif Mart itu jualan sayur dan buah juga Bu. Itu di blibli.com. Jadi pengirimannya kalau ada orderan itu nanti misalnya pembelinya belanja 50.000, dia udah dapat ongkir 20.000. Berarti kan 20.000 mah se-Bandung kan kayak pakai Gojek udah bisa gratis Bu. Jadinya nanti dia mau pilih pasti logistiknya kan kalau fresh akan otomatis ke Gojek sama Grab ya Bu ya. Nggak mungkin kan dikirim pakai paketnya punya kena hancur gitu kan. Nah makanya nanti otomatis pakai Gojek Grab itu si pembelinya udah dapat free ongkir. Putus-putus ya. Gitu. Willy-nya putus-putus nggak? Putus. Enggak. Bagus, ini bagus. Bagus. Ini senjata aman ini. Aman. Bagus, Pak Willy, bagus. Sim. Pak Willy, giliran saya Pak Willy. Ibu Apina yang hilang lagi masuk lagi. Tapi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanti punya misalnya usaha di bidang produk fresh, kayak misalnya sayuran, buah-buahan itu bisa banget. Potensinya juga bagus banget. Kayak misalnya jualan buah-buahan, durennya itu durian lontong itu di Blibli sekali flash sale itu bisa laku sampai sekitar 10 juta kalau satu ini ya. Misalnya 50.000 gitu ya, 60.000 lah sekilonya, berarti sekitar 20 kilo itu habis dalam waktu berapa menit doang jualan durian itu. Jadi bener-bener secara potensinya itu ada banget. Terus tadi kata Ibu udah punya produk madu, harus ada izin usahanya enggak? Nah, secara Blibli-nya itu kita bolehin semua teman-teman ini masuk karena kita nggak mau membatasi kreativitas seorang atau usahanya seseorang dari hal-hal yang masih bisa diproses gitu kan. Nah, tapi dari sisi teman-temannya sendiri itu harus udah mulai berproses. Jadi jangan sampai udah punya produk, misalnya apalagi makanan atau misalnya tadi sabun, itu harus sudah berproses dari sisi legalnya. Kayak misalnya halalnya itu udah pasti. Sekarang banyak banget penyelenggara halal yang ngasih gratis. Terus sekarang juga ada yang BPOM. Jadi buat label BPOM-nya udah ada belum? Nah ini benar-benar teman-teman harus tetap berproses secara legalnya. Jadi jangan bilang, aduh kata Kang Willy juga di Blibli boleh-boleh aja masuk. Tapi kan kita nggak pernah tahu sensitivitas pembelinya kita itu seperti apa. Nggak kebayang sok. Misalnya Willy membeli makanan, terus datang ke rumah, Willy langsung buka langsung makan gitu ya. Tapi ada orang yang misalnya beli makanan langsung diputar-putar dulu, ini mana halalnya, ini mana, ada yang kayak gitu. Jadi kita nggak pernah tahu sensitivitasnya konsumen kita di online ini seperti apa. Makanya Willy selalu bilang ke teman-teman boleh masuk tapi berproses. Jadi pada saat legalnya udah ada, mau rubah kemasan, mau rubah tampilan, itu tinggal bilang ke Willy, nanti Willy akan bantuin gitu. Willy kan lanjut dulu. Siap. Lanjut. Iya aja dulu Pak. Iya sih karena ini resep. Sudah. Kang Willy. Ya silakan lanjut materi aja Pak. Willy materi dulu ya sedikit. Ya boleh Pak, lanjutin dulu materinya Pak. Siapa? Nanti boleh kita bertanya lagi. Nah, tadi sebenarnya ini mempertegas kenapa alasan kita harus coba berjualan dengan 60 juta pelanggan rutinnya tiap bulan di Blibli. Terus dengan 86% orang saat ini membelinya melalui e-commerce. Karena jujur yang namanya beli melalui IG atau melalui WhatsApp itu masih agak sensitif, masih ada banyak ketakutan, masih lebih aman melalui e-commerce dan banyak banget fasilitas yang dikasih oleh si e-commerce-nya. Kayak nanti foto produk, CS itu kan, customer care, bahkan ada warehouse. Siap, bentar.
Kenapa tidak bergerak? Nah, ini adalah galeri Indonesia. Nah, ini bajunya sama kayak yang dipakai nih. Nah, ini adalah galeri Indonesia. Jadi kategori untuk UMKM di blibli.com. Sebelumnya, kita akan coba puterin dulu videonya. Semoga lancar. Punya banyak ide jualan produk keren. Pas banyak pesanan, malah repot ngirimnya. Barang terlambat, customer nggak happy. Gimana usaha mau berkembang? Kamu yang mau kembangin usaha, nggak perlu lagi ribet cara jualan. Ada platform e-commerce yang siap dukung usahamu. Jualan aja di blibli.com. Sudah banyak UKM yang telah bergabung dengan Blibli berjualan produk-produk lokal mereka dan meraih lebih banyak pelanggan setiap hari dengan angka pertumbuhan yang sangat pesat. Semua karena setiap UKM di Blibli selalu didukung 100%. Dari membuat tampilan produkmu semakin menarik di mata pelanggan, hingga program dan pelatihan untuk merchant yang membuka banyak wawasan bisnis online. Aplikasi bisnis yang membantumu mengatur transaksi secara real. Pemasaran. Layanan cepat tanggap yang siap 24 jam melayani pelanggan. Layanan inovatif, serta layanan merchant. Promosi terintegrasi dengan jangkauan luas di berbagai channel. Blibli juga memiliki kehadiran brand yang sangat kuat di sosial media. Supaya pelangganmu semakin happy, Blibli siapkan juga platform belanja yang menyenangkan. Seperti pembayaran aman dengan banyak keuntungan dan beragam cara pembayaran. Didukung mitra pembayaran yang terpercaya. Blibli juga menyediakan sistem pergudangan terpadu dengan jaringan yang tersebar luas di Indonesia. Dilengkapi dengan teknologi inventory terbaru, sistem penyimpanan yang aman dan tertata, agar kondisi produk tetap baik dan tetap segar. Sebelum mengirimkan produk, Blibli selalu melakukan kontrol kualitas dan menyediakan solusi berbagai kemasan yang menyesuaikan produkmu. Kemanapun tujuannya, Blibli pastikan produkmu tepat waktu hingga ke titik terjauh. Dengan menggunakan Blibli Express Service, layanan pengiriman di hari yang sama secara gratis, atau dengan mitra logistik terpercaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak berhenti sampai di sini, Blibli berkomitmen untuk UKM di Indonesia. Melalui kreasiku, Blibli unggulan tanah air secara eksklusif. Banyak UKM yang bergabung jadi dan merasa puas dengan Blibli. Jadi Ima tuh dulu punya mimpi supaya teknologi ini bisa dipasarkan di seluruh Indonesia, dan berkat blibli.com akhirnya mimpi masih terwujud. Teman-teman dari Blibli membantu Pak Fevia bagaimana memasarkan produk yang baik. Udah banyak pembeli yang malahan dari luar daerah sampai ke Papua, sampai ke Aceh juga lewat blibli.com. Dari Blibli itu sering banget bantuin kita Beberapa kali kita dapat award juga dari Blibli. Kami coba karena Blibli menawarkan free ongkir pada customer. Bersama Blibli, UKM lokal bisa maju. Jadi, apapun usahamu, dengan dukungan penuh dari Blibli, kamu bisa fokus jualan dan bikin pelangganmu semakin happy. Insya Allah kita 5 menit lagi, Pak. Bisa melihat kesempatan Mohon besar izin. ini. Let's go together. Nah, itu singkat tentang Blibli. Jadi galeri Indonesia itu adalah kategori khusus yang Blibli dedikasikan untuk UMKM, dan konsentrasinya kita itu kepada UMKM produsen. Jadi kita sebenarnya bukan nggak boleh reseller, tapi lebih ke teman-teman produsen yang nanti masuk ke blibli.com seperti itu. Karena kita akan memperkenalkan, karena produk lokal itu mungkin bagus, unik, keren, tapi belum banyak orang yang tahu. Nah, di sini tugasnya Blibli melalui galeri Indonesia kita kenalkan produk-produk lokal ini ke teman-teman konsumennya Blibli seperti itu. Ini beberapa brand
yang udah masuk ke kita. Nah, ini fasilitas dari Blibli untuk UMKM. Pertama, pendampingan. Jadi nanti di sini Willy sebagai pendampingan teman-teman yang nanti mau punya toko di Blibli, itu Willy akan dampingin teman-teman sama berjualan dari pertama buka toko, memecahkan masalah kalau misalnya ada kendala, kalau misalnya nggak ada penjualan sama sekali, nanti gimana caranya, nanti kita optimasi. Berikutnya kita punya kemasan produk gratis. Ini permennya kita pilih beberapa, ini nggak semua juga, nanti ada kita bikinin desainnya, itu nanti kita cetak dan kita bantuin bikinin nutrition fact. Kalau mau ekspor kan sekarang harus ada nutrition fact-nya ya. Berikutnya photoshoot gratis. Ini untuk produk-produk fashion yang dipakai kayak hijab, baju, jaket, itu kita fotoin dengan model profesional di Jakarta, itu nggak berbayar, gratis buat teman-teman. Nah, yang tadi Willy bilang, ada kakak asuh bersama Smesco, ini yang tadi Willy bilang yang akan mengkolaborasikan antara teman-teman misalnya yang nggak bisa untuk berjualan online, akan didampingin dengan satu orang kakak atau kakak asuh yang akan membantu untuk jualan online. Berikutnya, kita juga ada fulfillment by Blibli, ada gudang, di mana nanti produk teman-teman yang terpilih, karena penjualannya sudah cukup kencang tiap harinya atau fast moving, itu bisa kita simpan di gudang. Jadi teman-teman hanya tinggal nunggu pembayaran, proses packing, dan lain-lainnya semua oleh teman-teman gudangnya Blibli. Berikutnya ada Blibli Mitra, jadi kita kolaborasikan antara produk UMKM ini yang mana kita ingin kenalkan itu melalui toko-toko kelontong di mitranya Blibli di pinggir jalan, yang di pinggir jalan kebanyakan. Jadi nanti kita bantu penjualannya selain lewat online, kita bantu juga pemasarannya melalui toko-toko di pinggir jalan ini. Nah, ini akan membantu meningkatkan penjualannya teman-teman. Nah, ini ada bela pengadaan, mungkin kita akan skip dulu. Nah, ini fasilitas yang tadi bilang, ada banner eksklusif di kategori Galeri Indonesia. Jadi teman-teman nanti kalau mau naik ke sini, ini nggak berbayar di banner ini. Jadi teman-teman tinggal info ke Willy, Kang Willy, aku udah punya 50 produk misalnya, 50 SKU produk, saya mau dong naik ke banner, saya punya tema promo, diskon up to 40%. Nah, nanti Willy naikin. Ataupun misalnya Kang Willy pingin dong angkat cerita tentang produk saya melalui video, itu bisa juga dimasukin ke bannernya. Kayak gitu. Flash sale, siapa sih yang nggak pernah belanja di toko online manapun, itu ngejar pertama kalinya flash sale. Nah, di sini Willy sebagai officer Blibli punya jatah flash sale yang udah pasti di approve, itu 3-4 seminggu. Nah, nanti teman-teman yang mau naik ke sana tanpa harus kena kurasi, karena kalau daftar sendiri di aplikasi Blibli itu akan kena kurasi, kalau kepilih ya syukur, kalau enggak dia akan ditolak. Tapi kalau misalnya nanti lewat Willy, bisa langsung masuk seperti itu. Nanti bergantian aja teman-teman boleh ikutan kalau udah daftar. Ini fasilitas berikutnya, teman-teman bisa optimasi melalui voucher diskon, yang tadi bilang promo grosir atau promo combo. Jadi jangan sampai kosong banget nanti toko online-nya di Blibli, harus ada voucher, bebas kalau misalnya belanja 1 juta potongannya 10.000, itu juga nggak ada masalah. Tapi kan nggak ada yang pakai gitu kan. Malah lebih yang efektif aja, tapi bisa meningkatkan penjualan kita. Berikutnya saya share di sosmed, kita akan bikinin nanti QR code-nya, jadi teman-teman udah tinggal share. Nah, buka toko di Blibli yang tadi Willy bilang, ini margin 3%, 0% ini yang kemarin, Willy belum hapus, lupa. Tapi kalau yang 5,6 juta ini benar, masih berjalan, jadi teman-teman tinggal buka toko, setelah buka toko, upload beberapa produk, nanti ada tahapannya, itu dapat berapa dulu, 100.000, meningkat lagi jadi 450.000. Nah, ini modal untuk beriklan di Blibli yang tadi dijelaskan ke Kang Ai. Mulai sekarang, jadi nanti yang dibutuhin sama teman-teman untuk buka toko di Blibli, pertama itu simpel banget, teman-teman hanya butuh email yang tadi bilang kenapa harus ada, terus nomor telepon aktif di sini bukan hanya nomor yang bisa WhatsApp doang, tapi yang terima SMS karena nanti ada kode OTP. Berikutnya nama toko, misalnya Kang Willy saya belum punya toko, bikin aja misalnya dari brandnya, misalnya Alicia Shop atau apa gitu. Nah, setelah bikin toko pertama ini, semua toko akan Willy cek. Karena tahap berikutnya adalah teman-teman harus melengkapi data. Pertama adalah pick up point. Pick up point ini alamatnya teman-teman, atau misalnya alamat si toko atau gudangnya. Berikutnya KTP. Nah, makanya jangan takut kalau misalnya nanti pada saat daftar belum lengkap, mau dibantuin sama Willy. Kang Willy bantuin sama Willy aja daftarnya. Ya udah, kirimin foto KTP dan rekening, aman. Itu udah emang syarat untuk dibikinin toko di Blibli. Itu untuk perorangan. Kalau perusahaan mungkin belum banyak juga, nanti butuh kayak NIB dan lain-lain. Tapi kalau perorangan hanya butuh KTP dan nomor rekening aja. NPWP pun nggak usah, nggak apa-apa. Dan lokasi pick up point. Berikutnya
foto produk, atur deskripsi barang, jumlah stok, lalu kita optimasi tokonya di blibli.com. Nah, ini karena kemarin udah habis dari Disnaker, nanti Wila akan bikinin, Wila lupa. Ini ada beberapa testimoni dari teman-teman yang terbaru sekali penjualannya melalui blibli.com. Terima kasih. Nah, boleh di save dulu nomor Willy. Ada IG-nya juga, Big Willy karena besar. Jadi harus Big Willy 13. Nomor teleponnya bisa WhatsApp, bisa telepon biasa, mangga. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya tentang misalnya udah acara ini beres, aduh masih ada yang belum ketanyakan ke Kang Willy, sampai insya Allah online terus gitu. Nanti Willy share di ini ya di chat ya, sama nanti sama Willy kirimin link. Nomor HP-nya berapa Pak Willy? Boleh disebutin ya. Ya, nomornya berapa Pak? 0889 itu di layar. Di layar ada benar. Di layar nggak kelihatan. Oh ya, siap. 0889 2830 130. 0889 2830 130. Nanti Willy kirim juga di Itu ada yang Telkomsel Pak. Yap. Ya, baik. Telkomsel. Oh, Willy ada satu lagi XL Telkomsel nggak ada. Tapi Telkomsel. WhatsApp mah kan nggak apa-apa, bebas. Rek telepon bisa, rek SMS bisa. Biasanya kalau yang gini aku udah Pak. Kalau punya kuota. ABG Pak. Nggak punya kuota. Oke. Aduh, zaman sekarang jangan nggak punya kuota ya Kang ya. Willy share di sini juga ya nomor telepon Willy-nya ya. Belum ada kuotanya Kang. Masya Allah. Nanti kalau sudah cair Pak, bisa berapa juta itu beli kuotanya Pak? Nah, sahur Kang Wahyu gitu Iya, Masya Allah. Baik Pak Willy, Alhamdulillah. Sebenarnya kita pengen masih lama nih bersama Pak Willy yang luar biasa pembawaan materinya, bikin semangat peserta untuk semangat jualan online nih Pak Willy. Biasa. Nah, boleh Pak Willy, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup di sesi Pak Willy? Siap. Jadi nanti buat teman-teman yang mau buka toko di blibli.com boleh nanti langsung japri aja. Willy udah share juga di live di chatnya ya, di line chatnya. Kalau misalnya ini Kang Willy, saya peserta OPOP dari pesantren mana, produk apa. Bisa Jadi diambil. jangan WhatsApp teh yang tiba-tiba Kang daftar, aduh naon gitu. Jadi pakai penjelasan, Kang Abi pesantren mana gitu. Produknya nah nanti sama Willy dikirim link untuk pendaftarannya. Nanti dicoba sendiri. doang. Nah, apalagi misalnya tes, aduh tes tahun gitu. Jadi kayak gitu aja, dan nanti sama Willy akan dibikinin toko. Nah nanti teman-teman akan Willy dampingin sama berjualan. Insya Allah nanti kalau misalnya banyak banget dari teman-teman yang saat ini bareng sama Willy, misalnya ini grupnya Darut Tauhid, tokonya udah live, Willy akan bikinin banner khusus di Blibli khusus untuk OPOP yang emang di grup ini aja. Seperti itu, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Willy. Terima kasih Pak Willy. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau teteh-teteh, mau semuanya, Willy disebutinnya AA, oke, Willy sebutin. Ibu dulu. Harus semangat, jualan sekarang, harus coba jualan online, jangan jadi konsumen aja. Ingat kita beli kuota aja pakai uang, masa handphone kita nggak bisa ngasilin uang juga. Nah itu kalau prinsip dari Willy harus bisa handphone kita bukan cuma buat selfie, buat apa namanya, bersosial media doang gitu kan, tapi bisa bermanfaat buat kita sendiri. Mungkin dari Willy itu aja. Kang Wahyu atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng. Ayo. Kang Willy. Ayo, mangga. Foto bareng. Oh. Mana lu motona itu? Tuh Kang Wahyu tuh. So, ini udah share screen. Sip. Udah screenshot nih. Oke. Kalau bisa ketemu langsung Mas, kira lebih serunya. Aduh. Kang Wahyunya siapa? terus terjadi. Masya Allah.
Baik, terima kasih Pak Willy atas kesempatan dan kebersamaannya di siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Willy. Masya Allah. Ajib. Jazakallah khair Pak Willy, terima kasih. Petiara orang Jawa Barat, Kang Willy. Masya Allah, siap. Kita izin melanjutkan ke agenda selanjutnya Pak Willy. Terima kasih banyak. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang baik, insya Allah kita masuk ke sesi selanjutnya. Tadi kita sudah mendengarkan sesuatu yang luar biasa sekali, yang insya Allah membuka cakrawala pemikiran kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pasar kita ada di online saat ini Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang mampu menguasai pasar online, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya di era digital saat ini. Rawahu Wahyu Dinata. Sekali lagi berarti hadis Maudu. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan lagi doib ini, Maudu kan. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ke aktivitas inovasi dalam berwirausaha di masa pandemi. Nah, nanti akan dibersamai oleh Dr. Meriza Hendry, yaitu Pak Dr. Meriza Hendry, yang alhamdulillah